Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, kembali kita bermajlis ilmu dalam majlis kita Syarah Umdatil Mar'ah, dan kita sampai pada bab yang ke-75, yaitu tentang kejinya zina serta dampak buruknya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari Syarah Umdatil Mar'ah, yang mana kita sampai pada bab yang ke-75, yaitu tentang kejinya zina serta dampak buruknya berzina. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita ambil dari hadis An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Uwaimiran ata Asim ibn Adi. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Uwaimir datang kepada Asim bin Adi. Wa kana sayyida Bani Ajlan, dan beliau adalah pemimpin dari kabilah atau suku Bani Ajlan. Faqala kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ia mengatakan, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang mendapatkan istrinya bersama dengan seorang laki-laki? Maksudnya adalah berzina dengan seorang laki-laki. Ayaktuluhu fayaktulunahu. Apakah ia membunuh lelaki tersebut sehingga ia pun akan dibunuh, sehingga mereka akan membunuhnya? Am kaifa yasna, atau bagaimana
ia kerjakan, bagaimana ia bersikap. Sal li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Tanyakan untukku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Fa'ata Asim an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sahabat Asim bin Adi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak suka dengan permasalahan tersebut. Fasa'alahu Uwaimir. Maka Uwaimir kemudian bertanya kepada Asim. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihal masail wa ahabaha. Maka Asim kemudian menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci permasalahan tersebut dan mencelanya. Faqala Uwaimir, wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka Uwaimir kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tersebut. Faja'a Uwaimir. Maka Uwaimir kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, rajulun wajada ma'amra'atihi rajulan. Wahai Rasulullah, seorang mendapati bersama istrinya seorang laki-laki. Ayaktuluhu fayaktulunahu. Apakah ia boleh membunuh lelaki tersebut sehingga ia pun akan dibunuh oleh manusia? Maksudnya kisos, ya, karena membunuh tanpa hak sehingga ia pun terkena kisos, ia juga dibunuh. Am kaifa yasna, atau bagaimana ia kerjakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu al-Qur'an fika wa fi sahibatika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran tentang perkaramu dan istrimu. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat tadi, sahabat Uwaimir, untuk mengerjakan mula'anah. Al-mula'anah. Bima samallahu fi kitabihi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fala anaha. Maka Uwaimir kemudian melaknat istrinya. Tsumma qala ya Rasulullah, in habastuha faqad zalamtuha fa talaqaha. Kemudian ia mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya aku tahan wanita tersebut atau istriku tersebut, sungguh aku telah mendoliminya. Maka ia pun menceraikan istrinya. Fakanat sunnatan liman kana ba'dahuma fi al-mutala'inain. Maka inilah sunnah setelahnya apa yang terjadi pada mutala'inain, yaitu dua orang yang saling melaknat atau suami istri yang saling melaknat. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru fa in ja'at bihi asham ad'at al-ainain azimal al-yatain fa khadal laja as-saqain fala ahsibu Uwaimir illa qad sadaqa alaiha. Maka lihat nanti anaknya, ya,
Kalau anaknya dengan sifat-sifat yang seperti ini, maksudnya adalah seperti yang menzinai istrinya, seperti lelaki yang menzinai istrinya, maka aku tidak menyangka kecuali Uwaimir jujur dalam ucapannya. Wa in ja'at bihi Uhaimir ka'annahu waharah fala ahsibu Uwaimiran illa qad kadzaba 'alaiha. Kalau anaknya yang lahir nanti itu dengan sifat demikian, maka maksudnya adalah sifat-sifatnya sesuai atau mirip dengan Uwaimir, maka aku tidak menyangka kecuali Uwaimir telah berdusta. Uwaimir telah berdusta atas istrinya. Faja'at bihi 'ala na'ti allati na'ata bihi Rasulullah min tasdiki Uwaimir. Maka istrinya tersebut melahirkan seorang anak yang ternyata sifat-sifatnya itu seperti apa yang ada pada lelaki yang menzinainya. Fakana ba'du yunsabu ila ummih. Maka anak yang lahir tersebut disandarkan nasabnya kepada ibunya. Ini akhwati fillah hadis panjang, hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis yang sahih, hadis yang cukup panjang. Yaitu kisah bagaimana Uwaimir bertanya tentang bagaimana seorang laki-laki yang mendapati istrinya sedang berzina dengan orang lain, dengan seorang laki-laki. Ya, apakah ia boleh membunuh lelaki tersebut? Bisa jadi ia akan dibunuh, ia akan kena kisos, atau bagaimana, atau apa yang dikerjakan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Uwaimir meminta bantuan kepada Asim bin Adi. Ya, meminta bantuan kepada Asim bin Adi. Dan Asim bin Adi pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah pun tidak suka dengan pertanyaan tersebut, ya, sehingga kembali kepada Uwaimir bahwa Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW ternyata tidak suka, bahkan mencela pertanyaan tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Uwaimir tetap bersikeras, ya, untuk kemudian bertanya. Maka ia yang datang sendiri kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menjawab, sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran tentang urusanmu dan istrimu, yaitu tentang ayat mula'anah, ayat tentang saling melaknat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sahabat Uwaimir kemudian ia menceraikan istrinya, ya, dan demikian yang terjadi pada mula'anah. Ini dalam istilah fikih disebut dengan al-mula'anah atau al-li'an. Al-li'an atau al-mula'anah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan setelah terjadi mula'anah, terjadi li'an, ya, maka hukumnya adalah dipisahkan antara suami dan istri. Antara suami dan istri yang saling melaknat tadi, maka dipisahkan untuk selamanya. Tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk pada keduanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata anak yang lahir persis seperti lelaki yang menzinai istrinya Uwaimir. Dia persis seperti yang menzinai istrinya Uwaimir, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk anak tersebut tidak disandarkan kepada ayahnya atau kepada suami, kepada Uwaimir, tapi juga tidak juga disandarkan kepada pezina, lelaki yang menzinainya. Karena hukum dalam Islam tidak ada nasab tanpa nikah yang benar. Ya, tidak ada penyandaran nasab
tanpa adanya pernikahan yang sah. Sehingga jelas anak tadi anak lelaki yang menzinai. Ya, anak lelaki yang menzinai itu secara biologis, ya. Secara biologis itu anaknya lelaki yang menzinai. Tapi dalam hukum Islam tidak ada penyandaran anak kepada yang berzina. Maka si anak tadi kemudian disandarkan kepada ibunya. Fakana ba'du yunsabu ila ummih. Sehingga si anak tersebut disandarkan kepada ibunya, Fulan bin Fulanah. Ya, Fulan bin Fulanah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan tema yang kita angkat adalah kejinya zina dan juga dampak buruk ya dari zina, wal'iyadzubillah. Ini tentu untuk mengingatkan kita semuanya agar kita bersungguh-sungguh, ya, agar kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, selalu menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga hati, ya, menjaga batasan-batasan hubungan kita dengan seorang wanita sehingga kita terjaga, ya, sehingga kita bisa terjaga, kita bisa selamat dari yang namanya zina, karena zina adalah perkara yang sangat keji, wal'iyadzubillah, perkara yang sangat buruk, ya. Siapapun tidak ada yang suka dengan keluarganya dizinai. Seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, dia gejolak syahwatnya sangat besar, ia kemudian datang pada Nabi. Ya, tentu ini satu keutamaan ya para sahabat. Mereka beriman dan mereka istiqomah dengan imannya, tapi satu sisi ia mendapati syahwat yang bergejolak, keinginan kuat untuk berzina. Maka ia bertanya, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Para sahabat yang mendengar kaget semuanya. Ya, kaget semuanya, marah semuanya. Bagaimana bisa ya seorang izin pada Rasulullah untuk berzina? Tapi ternyata Rasulullah SAW menanggapi dengan lembut. Rasulullah menanggapi dengan santun. Ya, Rasulullah katakan, apakah engkau ridho ibumu dizinai? Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Apakah engkau ridho saudarimu dizinai? Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Apakah engkau ridho putrimu dizinai? Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Apakah engkau ridho bibimu dizinai? Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Maka kemudian pemuda ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berzina untuk selamanya. Ya, sahabat ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berzina untuk selamanya. Kenapa? Dari gejolak syahwat yang sangat besar, ingin berzina, kemudian gejolak syahwat tersebut turun, adem, kemudian bisa menahan diri, kemudian sampai mengatakan aku tidak akan berzina untuk selamanya. Ada apa? Ternyata karena ilmu, karena pemahaman, ya, karena taufik dari Allah. Ketika ia bertanya kepada Nabi SAW, ternyata jawabannya, adakah yang ridho ibunya dizinai? Demi Allah tidak. Ada yang ridho bibinya dizinai, ya, saudarinya dizinai, putrinya dizinai, keluarganya dizinai? Demi Allah tidak. Itu yang menyadarkan, akhwati fillah. Itu yang menyadarkan, ya. Kenapa tidak jadi berzina? Kenapa hilang keinginannya untuk berzina? Tahu betapa kejinya zina, betapa buruknya dampak dari zina di dunia dan di akhirat. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah ya kita bahas hadis ini, ya, dan kita lihat sahabat Uwaimir begitu bergejolak ketika kejadian itu ada pada dirinya. Ia ingin membunuh lelaki tersebut yang menzinai istrinya. Ya, tapi apakah pantas laki-laki yang menzinai istrinya itu dibunuh? Bolehkah dalam Islam lelaki yang berzina itu dibunuh? Jawabannya tidak boleh. Terus bagaimana? Ia melihat langsung, tapi tidak bisa mendatangkan saksi. Padahal dalam Islam untuk memastikan hukum berzina, menuduh berzina, itu harus ada 4 saksi.
Ia sendiri berarti harus mendatangkan 3 orang, mencari 3 orang untuk menyaksikan. Tidak mungkin. Ya, ia baru cari mungkin zina sudah selesai. Waliyadzubillah. Sehingga ia hanya menyaksikan sendiri. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Maka begitu besar gejolak dalam dirinya melihat istrinya berzina. Ia melihat istrinya berzina dengan seorang laki-laki. Begitu besar gejolaknya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai bertanya tadi, ngutus Asim bin Adi, ternyata Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Akhirnya bertanya sendiri, tetap saya harus mendapat jawaban dari Nabi SAW. Datanglah kepada Nabi SAW, ternyata jawaban langsung dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dua orang yang saling melaknat. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menjadi syariat al-mula'anah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah dari hadis ini, ya, yang pertama bahwa zina adalah perkara yang sangat keji. Ya, perkara yang sangat keji. Ya, mungkin bahasa kita sangat menjijikkan. Ya, zina itu perkara yang sangat menjijikkan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Kemudian faedah selanjutnya, tidak boleh seorang membunuh tanpa hak. Ia ingin membunuhnya, tapi tentu ia akan dibunuh karena itu bukan alasan yang benar. Seorang ketika marah kemudian ingin membunuh, maka lihat apakah itu membunuh dengan benar atau tidak. Kalau dalam peperangan antara muslim dan kafir, maka itu haknya untuk membunuh. Ya, tapi kalau bukan dalam peperangan, ya, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Rasulullah SAW sebutkan tidak halal membunuh kecuali untuk 3 golongan. As-sayyib az-zani, yaitu yang pertama orang yang sudah menikah berzina. Ya. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, yang kedua orang yang membunuh maka dikisos dengan dibunuh. At-tarik lidinih, yang ketiga adalah yang murtad dari agamanya. Ini yang boleh dibunuh, yang halal untuk dibunuh dalam Islam. Dan itu pun tentu dibunuh di atas hukum Islam, di atas pemerintah Islam. Artinya tidak boleh perorangan yang membunuh. Kalau perorangan yang membunuh yang terjadi kekacauan. Tapi yang membunuh adalah pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, sang qadhi, sang hakim yang memutuskan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sahabat ini bertanya, ingin membunuh. Ternyata jawabannya tidak mungkin. Mereka akan membunuh saya. Ya, mereka akan membunuh saya. Disinilah kita ambil faedah akhwati fillah. Seorang semarah-marahnya ternyata menahan diri itu lebih baik. Semarah apapun, seberat apapun marahnya, tahan diri. Artinya menahan diri, bersabar ketika sedang marah, itu akibatnya lebih baik daripada melampiaskan amarah. Ya, ini wasiat untuk kita semuanya akhwati fillah, khususnya para bunda, ya, ketika marah pada suami, marah kepada istri, marah kepada anak-anak, ya hendaklah menahan diri. Dia ketika marah bisa jadi sampai memukul anak, bisa jadi sampai melempar anak, bisa jadi ya demikian membahayakan, bisa jadi melukai. Waliyadzubillah, kenapa? Sangat marah. Ketika keadaan seperti itu tinggalkan tempat, perbanyak istighfar. Ya, segera ambil air wudhu, ya, salat 2 rakaat, ya, sesuatu yang bisa menenangkan hati. Ya, keluar dari tempat di mana kita marah. Kalau marah dalam kamar, keluar dari kamar. Marah dalam rumah, keluar dari kamar, dari rumah, ya, demikian. Sehingga kita adem, tenang, ya. Sabar seperti itu jauh lebih baik untuk kita semuanya daripada kemudian melampiaskan amarah. Ini akhwati fillah rahimakumullah, keadaan yang sulit, dan ini untuk laki-laki, ya, untuk para laki-laki.
ketika dihadapkan wal'iyadzubillah, Rasulullah salamah wal afiyah, ketika dihadapkan istrinya berzina, dia dihadapkan istrinya berzina. Ia melihat langsung istrinya berzina dengan seorang laki-laki. Ya, bagaimana keadaan seorang laki-laki? Mungkin sifat cemburunya, sifat cemburunya bisa jadi tidak akan tertahankan. Dalam pikirannya tidak ada yang lain kecuali akan membunuh. Ia akan membunuh lelaki tersebut atau bahkan membunuh istrinya. Ya, ini keadaan seorang laki-laki. Tapi ternyata Rasulullah SAW katakan, kemudian Allah turunkan ayat tadi, tidak. Seperti itu diangkat kepada hakim, diangkat kepada qadhi, kemudian terjadi mula'anah saling melaknat antara suami dan istri, dan disaksikan hakim, disaksikan oleh qadhi. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi membunuh bukan haknya, itu tidak boleh, baik laki maupun perempuan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tidak boleh membunuh lelaki yang menzinai istrinya, atau sebaliknya membunuh istrinya karena telah berzina. Ini juga tidak boleh. Tapi yang seperti itu diangkat kepada sang hakim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum al-mula'anah. Di dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an hukum al-mula'anah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hukum al-mula'anah. Sebelum mula'anah kita mengenal menuduh wanita yang baik, menuduh berzina kepada wanita yang baik. Ternyata itu diharamkan di dalam Islam. Di dalam surat An-Nur ayat 23 sampai 25, innal ladina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang jauh dari keburukan, yang beriman, yaitu menuduh berzina kepada wanita yang baik seperti itu, maka ia dilaknat di dunia dan di akhirat, dan ia mendapatkan adab yang sangat besar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga perintah dalam surat An-Nur ayat 4 dan 5, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan berzina, sedang mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah 80 cambukan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tidak boleh mengatakan si fulanah berzina, si fulan berzina, kecuali dengan 4 saksi. Walaupun melihat sendiri, yang melihat 1 orang tidak bisa menjadi saksi. 2 orang melihat langsung berzina, tetap tidak diterima, kecuali harus mendatangkan 4 saksi. Ini yang diterima dalam Islam, 4 saksi yang melihat langsung. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan belum pernah terjadi, zina yang kemudian disaksikan oleh 4 orang atau lebih, dan kemudian bersaksi di hadapan hakim, di hadapan qadhi. Ini belum pernah terjadi. Artinya kehormatan itu sangat dijaga di dalam Islam, sehingga tidak boleh mengatakan seorang berzina kecuali dengan 4 saksi yang melihat langsung. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian hukum di dalam menuduh orang yang baik dengan tuduhan berzina. Adapun mula'anah tadi yang Allah turunkan untukmu dan istrimu, ini ada dalam surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan ayat 9. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada. Dan suami yang menuduh istrinya berzina, sedang ia tidak memiliki saksi atau 4 saksi, illa anfusuhum, kecuali ia sendiri yang melihat langsung istrinya berzina,
Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka kesaksian ia sendiri, maka itu diterima dengan 4 kesaksian. Innahu laminas shadiqin. Ketika ia bersumpah 4 kali bahwa ia termasuk dari orang-orang yang jujur, yang benar di dalam mengatakan atau menyaksikan istrinya berzina. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan sumpah yang kelima, laknat yang kelima, yaitu bersumpah agar laknat Allah ditimpakan untuk dirinya jika ia berdusta. Ini suami melaknat istri dengan 5 kali bersumpah. Kemudian wa yadra'u anhal adzab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Ya, dan ia pun bersumpah dengan 4 sumpah tadi bahwa ia tidaklah termasuk dari orang-orang yang berdusta. Ini pada sumpah yang kedua, yaitu sumpah istri. Ya, ia bersaksi dengan 4 kesaksian, dengan 4 sumpah bahwa suaminya berdusta. Innahu laminal kadzibin. Sesungguhnya suaminya termasuk dari orang-orang yang berdusta dalam menuduh dirinya berzina. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, laknat Allah, kemurkaan Allah atas dirinya jika benar suaminya itu jujur. Ya, ia melaknat dirinya akan mendapat kemurkaan Allah. Ya, dirinya akan mendapatkan kemurkaan Allah jika suaminya benar. Kita perhatikan di sini, akhwati fillah, dalam mula'anah di sini antara suami dan istri, yang satu jujur, yang satu dusta. Itu sudah pasti. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti ada yang tidak jujur. Suami yang mengatakan bahwa istrinya berzina sampai bersumpah 5 kali tadi, kalau ia benar-benar menyaksikan, ia benar-benar melihat, kemudian istri juga tetap melawan dengan bersumpah juga 5 kali, dan yang kelimanya kemurkaan Allah atas dirinya jika suaminya jujur, maka ini sangat berat. Ya, ini sangat berat akhwati fillah. Kenapa? Si istri tadi, karena kalau berzina tidak mungkin di bawah kesadaran. Berzina kemudian hanya mimpi, berzina hanya hayalan, tidak mungkin. Artinya kalau berzina pasti ia sadar, ia tahu. Kok ternyata ia menolak, berarti jelas ia berdusta. Ini, maka itu sangat besar. Ya, ia mendoakan dirinya untuk dimurkai Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, sebaliknya ini, sebaliknya. Kalau ternyata istri tidak berzina sama sekali, istri tidak berzina, kemudian suami menuduh, ia bersumpah 5 kali, dan sumpah yang kelima ia mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya, ya, laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta, jika si suami itu berdusta. Tentu di sini juga suami sadar kalau ia berdusta, seandainya menuduh tanpa ada bukti, menuduh tanpa ia melihat langsung, maka sebenarnya suami juga sadar bahwa ia berdusta, ia mengada-adakan. Sehingga di situ istri pun menolak. Ia bersumpah 5 kali dan bahkan siap untuk ditimpakan kemurkaan Allah kalau ia berdusta. Maka sudah pasti salah satunya itu berdusta. Ini akhwati fillah. Ya, sudah pasti bahwa salah satu dari istri dan atau suami dan istri saling melaknat dalam kejadian mula'anah, yaitu laknat karena sebab menuduh berzina, sedangkan istri tidak mengakui dan suami pun mengatakan ia melihat langsung. Ya, ini yang terjadi, terjadilah mula'anah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah terjadi mula'anah, apa hukum yang terjadi? Maka antara suami dan istri setelah saling melaknat tadi kemudian dipisahkan, maka itu sudah cerai abadi. Ya, talak bain, cerai selamanya, maka dipisahkan di antara keduanya. Ya, kalau kemudian lahir anak
lahir anak dari perzinaan tersebut, lahir anak, maka anak disandarkan pada siapa? Setelah terjadi mula'anah, saling melaknat, tidak disandarkan kepada ayahnya, sudah putus dari ayahnya, maka anak tadi disandarkan kepada ibunya, sehingga Fulan bin Fulanah, ya Fulan bin Fulanah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah jalan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan ingin membuktikan tidak bisa. Kenapa? Ia melihat sendirian, mau mencari saksi, selesai zina, tidak mungkin mencari saksi. Ya, tapi melihat langsung, bagaimana? Ya, bagaimana hukumnya? Padahal dalam Islam harus dengan 4 saksi dalam menuduh zina. Ternyata khusus suami dan istri, ya, ketika melihat zina, dilihat langsung walaupun sendirian, Allah berikan kesempatan untuk membuktikan dengan cara apa? Dengan cara mula'anah. Artinya ketika suami sudah bersumpah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian bersumpah yang kelima, laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta. Bisa jadi istri yang mungkin masih ada imannya, masih ada rasa takutnya kepada Allah, dalam keadaan seperti itu mungkin ia mundur. Sudah saya mengaku saja, sudah saya mengakui bahwa saya berzina, waliyadzubillah, saya kembali kepada Allah, saya bertobat pada Allah. Kalau mungkin imannya masih lebih kuat daripada godaan untuk berdusta tadi. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, keadaan di mana suami dan istri diberikan kesempatan untuk saling melaknat ketika memang tidak ada jalan keluar kecuali masing-masing mengakui bahwa suami mengatakan melihat langsung, istri mengatakan saya tidak mengerjakan sama sekali. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pelajaran yang kita ambil, ya, di antaranya tadi tentang betapa kejinya zina, betapa buruknya dampak zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah tidak katakan la taznu, jangan berzina, bukan. Tapi yang Allah katakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Artinya semua jalan yang mengantarkan kepada zina tutup semuanya. Celah-celah yang mengantarkan kepada zina tutup semuanya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang zina cukup banyak, ya akhwati fillah, nanti bisa dibaca. Demikian juga dalil dari Al-Quran, ya, dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah juga demikian, ya, tentang larangan berzina. La yahillu damri'in muslimin illa bi'ihda salas. Darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu di antara 3 sebab tadi, karena lelaki atau muslim dan muslimah yang sudah menikah berzina, itu sayyib berzina, maka hukumannya dirajam. Adapun laki dan perempuan yang berzina, yang masih gadis, masih bujang, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali. Adapun yang sudah menikah, sudah pernah menikah, janda, duda, kemudian berzina, waliyadzubillah, hukumannya adalah dirajam. Ya, hukuman di dunia itu dirajam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ma min danbin ba'da syirki a'zam indallah, tidak ada dosa setelah syirik kepada Allah yang lebih besar min nutfatin wada'aha rajulin fi rahimin la yahillu lahu, lebih daripada dosa seorang laki-laki yang meletakkan nutfahnya, meletakkan air maninya di rahim yang tidak halal baginya. Ini akhwati fillah, hadis ini menyebutkan tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah kecuali dosa berzina, yaitu meletakkan, ya, nutfah bukan pada rahim yang halal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak, ya, hadis-hadis yang memperingatkan tentang zina. Ya, cukup, ya, beberapa hadis tadi buat kita dan bisa kita baca kembali. Banyak sekali hadis yang melarang dan mencela akan zina waliyadzubillah.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, siksa ataupun keburukan dari zina itu dirasakan dari yang berzina baik laki maupun perempuan, keburukannya di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Ya, di alam kubur, kalau di dunia jelas tidak ada seorang pun yang suka dengan zina, akan dicela oleh semua orang karena berzina waliyadzubillah. Di dalam kubur, akhwati fillah, ada di antara siksa itu lelaki dan perempuan yang telanjang. Kemudian digantung di atas tungku. Digantung di atas tungku. Kemudian tungku tersebut dinyalakan sehingga membakar kemaluannya. Ya, sehingga membakar kemaluannya. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa ini dua orang yang disiksa seperti ini? Maka Jibril mengatakan, haula zunat wazzawani. Mereka itu para lelaki yang berzina dan para perempuan yang berzina, wal'iyatubillah. Kita bisa lihat betapa buruknya, betapa kejinya dosa zina, sampai kemudian disifati dengan adab yang demikian. Sahabat tadi, ya disifati, apakah kamu ridho ibumu dizinai, saudarimu, bibimu, ya dizinai? Ia mengatakan tidak, demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Apalagi kalau mengetahui tentang betapa dahsyatnya, betapa beratnya azab dari orang-orang yang berzina, wal'iyadzubillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dunia tadi untuk yang sudah menikah atau sayyib, itu hukumannya dibunuh. Ketika berzina dibunuh, dan dibunuhnya bukan dipenggal lehernya, akhwati fillah. Bukan dipenggal lehernya, tapi dibunuhnya itu ya dengan cara dirajam, dikubur setengah badan, sisa setengah badannya dilempari dengan batu. Bukan batu besar, sekali pukul mati, tidak. Tapi ternyata batu-batu kecil, batu biasa, segenggam yang bisa untuk melempar, terus dilempari sampai mati. Kata para ulama, kenapa sampai rajam sedahsyat ini? Ya, sebagaimana ia berzina, waliyadzubillah, ia berzina, ia menikmati zinanya tadi, sedikit-sedikit ia menikmati kenikmatan zina tersebut. Mungkin berzina 1 jam, mungkin 2 jam, ya ia terus menikmati. Maka demikian balasannya adalah mendapatkan siksa tersebut di dunia dengan lemparan-lemparan batu tadi sampai benar-benar ia mati. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu terjadi pada masa Nabi SAW, ya, ketika seorang sahabat ya yang berzina, demikian juga seorang sahabat wanita yang berzina, keduanya datang kepada Nabi SAW, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, kemudian minta ditegakkan rajam. Ditolak Nabi, ditolak, tetap ia meminta kepada Nabi, sampai Rasulullah utus kemudian agar ia melihat apakah ini akalnya sehat, apakah ini orang baik. Tetangga-tetangga keluarganya mengatakan ini orang baik. Ya, wanita tersebut wanita Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah ini wanita yang baik, wanita yang solehah, ya, wanita yang mulia, yang sehat akalnya. Ternyata wanita yang baik, tapi tadi karena gejolak syahwat dalam keadaan iman yang tidak kuat, maka jatuhlah dalam zina wal'iyadzubillah. Demikian juga seorang sahabat laki-laki diutus oleh Nabi, coba cari keadaannya, bagaimana keadaan ya sahabat kita ini, apakah akalnya tidak sehat sehingga mengaku berzina. Ternyata orang baik, orang yang akalnya sehat, orang yang dianggap di keluarganya, di masyarakatnya orang baik. Ya orang baik. Tapi tadi akhwati fillah, ini catatan buat kita, nasihat buat kita semuanya. Ketika syahwat itu bergejolak, sangat besar begitu bergejolak, sedangkan iman lemah, disitulah bisa terjadi zina wal'iyadzubillah. Ya, maka di sini segala sebab yang menyelamatkan kita dari zina, semua perkara yang dilarang dalam Islam, yang semua akan mengantarkan pada zina, maka tutup semuanya. Hubungan antara laki dan perempuan yang diatur dalam Islam, maka jaga dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menjadi sebab jatuhnya di dalam zina wal'iyadzubillah. Tapi demikian akhwati fillah, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.